have been so good to me. You have been so good to me. I came here broken, you made me whole. You have been so good, you have been so good, you have been so good to me. Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah, jangan mudik dulu. Bantu kami udah lelah, kami juga pengen bertemu dengan orang tua. Tolong sedikit saja hargai kami. Apa yang sudah kami lakukan untuk kalian? Kami di sini juga ingin kumpul keluarga. Tapi kapan wabah ini selesai kalau kalian tidak tinggal di rumah? Kalian tetap mau kumpul-kumpul. Tolong sekali lagi sedikit saja hargai usaha kami. Siapa juga yang gak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Kalian semua pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul, apalagi kalian mudik. Jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu. Ingat, diam di rumah saja. You have been so good to me. Oh, thank you, Lord. You have been so good to me. I came here mourning, you gave me joy. You have been so good, you have been so good, you have been so good to me. How can I thank you? There is just no way. How can I thank you? Lord, how could I repay for your kindness, for your tenderness, for your constant presence here with me? You've been so good to me.
Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dari membawa damai di hidupku. Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat GKI Kebun Bang dan para simpatisan. Kita akan memulai ibadah pada minggu ini. Yesus sudah bangkit, ia sungguh hidup. Sesudah bangkit selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kini ia bertahta di surga. Marilah jemaat kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 223 bait 1 sampai dengan ketiga. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapan syukurmu bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya membasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Langitmu di bawah kuasanya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, yang saat ini sedang berada di rumah kita masing-masing. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi
doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Ya Tuhan tiap jam. Kidung Jemaat 457, kita akan menyanyikannya pada bait pertama, kedua, dan keenam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Engkau dekat, menyapa penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih dan penyayang, kami datang ke hadirat-Mu, bertekuk lutut di hadapan-Mu, memohon pengasihan dan pengampunan-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami, dan perbaruilah hidup kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nyanyian pengakuan dosa, kita nyanyikan PKJ 40 bait 1 dan 2, Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, bila anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan
bahagia. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri dari kediaman kita masing-masing dan mari kita menerima berita anugerah yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berikanlah salam damai kepada satu dengan yang lainnya di sekitar saudara. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saya mengajak kita bernyanyi kembali dari PKJ 212, "Ya Allah, kasih-Mu besar." Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih ya Tuhan. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kami boleh kembali bertemu di dalam kediaman kami masing-masing. Terima kasih bahwa Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan saat ini ya Tuhan, kami diizinkan untuk sesaat mendengarkan
suara kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Hamba-Mu dalam segala kelemahan dan di dalam keterbatasannya sebagai manusia yang hina dan yang berdosa ini, kiranya mau Engkau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga hanya firman-Mu lah yang terberitakan, dan senantiasa umat-Mu ya Tuhan semakin mengasihi dan mencintai Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Izinkan kami untuk kami boleh duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita di minggu ini terambil di dalam kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, yang berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menurut. Saya ulangi kembali, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, puji nama Tuhan, kalau kita bisa kembali lagi bertemu di minggu yang indah ini. Dan bersyukur bahwa tadi kita sudah boleh membaca bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Saudara kasih dalam Tuhan, lewat bacaan ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan doa kita di dalam berhubungan kita dengan Tuhan. Dan di mana doa itu di dalam kehidupan beriman kita seringkali dikatakan sebagai nafas hidupnya orang percaya. Dan bahwa di dalam doa itu ada banyak hal kita bisa belajar, baik dengan hubungan kita dengan Tuhan
maupun hubungan kita dengan sesama kita. Dan lewat bacaan kita di pagi hari ini, ada dua hal prinsip atau dasar mengapa doa itu sangat penting buat kita dan mengapa doa itu sebagai nafas hidupnya orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, lampu dia akan bisa berguna kalau dia bisa menyala. Dan bagaimana lampu itu bisa menyala? Tentu dia akan dihubungkan dengan yang namanya kabel. Kabel itu akan dihubungkan ke arus listrik, sebuah daya yang bisa memberikan daya kekuatan kepada lampu ini sehingga lampu itu bisa bersinar dan bisa sinarnya dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, demikian pula halnya bahwa kita sebagai umat yang percaya seringkali bahwa kita terhubungkan dengan yang namanya doa. Doa itu adalah sarana penghubung kita kepada Sang Sumber hidup. Sehingga apa, saudara kasih dalam Tuhan? Sehingga kita juga akan bisa hidup selaras dengan kehendak-Nya. Dan itu bisa terjadi kalau terjadi adanya hubungan yang lebih dekat, ada hubungan relasi yang sangat intim antara kita sebagai manusia dan Yesus sebagai Allahnya kita. Dan gambaran itu yang terlihat dalam bacaan kita tadi, di mana kalau kita melihat bahwa ada relasi yang sangat indah, baik antara Yesus dengan Bapa, maupun antara Bapa, Yesus dan para pengikutnya. Di dalam gambaran relasi personal antara Yesus dengan Bapa itu dapat kita lihat di dalam ayat yang kelima. Sementara di dalam relasi antara Bapa, Yesus dan para pengikutnya atau murid-muridnya itu bisa kita lihat di dalam ayat 2, 3 dan juga 6 sampai yang ke-11. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus memberikan contoh, teladan dalam kehidupannya, di dalam menghidupi pelayanannya, bagaimana relasinya, pengenalannya kepada Bapanya itu dia lakukan lewat doa. Kita bisa melihat di awal pelayanan Yesus, dia berdoa selama 40 hari 40 malam sebelum dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita bisa baca kisah itu dalam Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan 11. Markus mencatatkan bagaimana Yesus di dalam kesibukannya, di dalam pelayanannya yang sangat padat mungkin setiap hari, dia mengambil waktu secara pribadi untuk bisa bertemu, untuk bisa berbicara kepada Bapanya. Karena itu penting buat Yesus. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Dikatakan di situ, pada pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara kasih dalam Tuhan, kisah ini tidak sampai di situ saja. Bahkan pada waktu dia nafasnya terakhir, Yesus di atas kayu salib berkata kepada Bapanya, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata doa itu merupakan sebuah sarana pengenalan kita untuk kita bisa lebih mengenal siapa Bapa kita, siapa Yesus yang kita sembah itu. Dan di dalam pengenalan kita itu kita memberikan sebuah gambaran bahwa di dalam doa kita tahu, kita dituntun untuk kita bisa menjadi orang yang benar di setiap hari kita bisa berjalan. Saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran yang pertama adalah dengan kita berdoa dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan semakin lebih mengenal pribadi yang kita ajak berbicara itu.
mengenal pribadi yang kita ajak untuk kita bisa menumpahkan segala isi keluh kesah hati kita. Pelajaran yang kedua yang mau kita lihat di dalam bacaan kita ini adalah bahwa di dalam doa kita menjadi penolong. Di dalam doa kita bisa menjadi syafaat bagi orang yang kita doakan. Seringkali kita diminta oleh teman-teman kita, mungkin sepelayanan atau teman-teman kita di gereja, atau mungkin rekan-rekan dalam pekerjaan. Mereka dikatakan, tolong ya doakan saya, tolong ya bantu doakan keluarga saya atau orang tua saya. Hal yang sama ditunjukkan oleh firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bagaimana Yesus berdoa supaya para murid dijaga dan dilindungi oleh Bapa. Dia menjadi syafaat antara kita dengan Bapa. Bahwa ternyata di dalam doa itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa menjauhkan seseorang, meluputkan seseorang dari mara bahaya. Itulah kuasa doa. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam waktu-waktu yang lalu dan kami terus berjalan, kalau boleh bercerita sedikit tentang bagaimana gereja GKI Kebon Bawang mengadakan aksi Paskah. Kita mengucap syukur dan berterima kasih bahwa di beberapa hari yang lalu sebelum minggu ini kita bisa memberikan aksi Paskah kita, bantuan kasih kita kepada jemaat kita. Di dalam awal-awal memulai sebuah pelayanan aksi Paskah itu, ada pergumulan, ada kegalauan, ada ketakutan. Apakah aksi Paskah ini akan bisa berjalan dengan baik? Apakah akan didukung oleh banyak orang untuk terlibat di dalam menyalurkan bantuan kasih kepada jemaat kita? Bahkan salah seorang anggota tim meragukan, menyangsikan, bisa enggak sih kita ini berjalan? Lalu saya mengatakan kepada teman saya dan juga tim bahwa kita jangan takut karena kita punya Tuhan. Dan kita hanya berdoa saja. Serahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya kalau Tuhan yang punya pekerjaan dan kita hanya alatnya, pasti Dia akan memberikan jalannya. Pasti Dia akan membuka jalannya. Dan puji nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizat-Nya. Karena keyakinan doa, keyakinan mau dipakai oleh Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu berjalan sampai di bulan ini. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan menggerakkan tangan-tangannya untuk tetap mulai membantu setiap jemaat Tuhan. Jadi kasih dalam Tuhan, doa itu ternyata bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang tidak kita kenal maupun orang-orang yang juga kita kenal. Jangan pernah menyangsikan doa Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, karena doa itu yang sebagaimana di dalam Yakobus mengatakan apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan saat ini kami di dalam tim kemajelisan ada salah seorang penatua yang menjadi jam wakernya kami. Dia akan kalau mengatakan jam 12 dia akan WA di grup kami MJ. Ini jam 12 saatnya untuk berdoa. Saatnya untuk ngecas lagi, untuk berbicara. Kalau jam 6 lagi dikatakan jam ini waktunya kita berdoa. Pagi diberitahukan lagi ini waktunya jam berdoa. Saudara kasih dalam Tuhan, doa itu penting untuk kita boleh disegarkan kembali, untuk kita bisa mereview kembali segala sesuatu baik yang sudah terjadi
maupun yang akan kita jalani. Itu merupakan sebuah daya, tenaga, nafas hidup kita. Pada saat kita berelasi dengan Tuhan, pada saat kita berbicara dengan Tuhan, pengenalan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan, itu menunjukkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan lewat doa itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa doa kita akan dipakai untuk kita bisa menolong banyak orang lain. Kita akan berdiri menjadi syafaat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita juga menjadi syafaat untuk bangsa dan negara kita. Dan yakin dan percayalah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetaplah setia dalam waktu doa kita, belajar keteraturan di dalam mengikuti jadwal doa kita. Karena itu sangat penting saat ini. Di tengah-tengah kondisi seperti ini membuat kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Bukan semakin kita menjauhi Tuhan, sang sumber hidup itu, sang nafas kehidupan kita. Akhir daripada renungan firman Tuhan di minggu ini, saya hanya mengutip di dalam Alkitab yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ke-17 yang berkata, tetaplah berdoa. Amin. Kita sambil satu hening sejenak. Jemaat yang di rumah bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali betapa pentingnya membina hubungan dengan Engkau secara pribadi lewat komunikasi kami di dalam doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, contoh sudah Kau berikan kepada kami. Bagaimana kami sebagai pengikut Tuhan mengikuti suri toladan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Engkau setia di dalam hidupan-Mu sampai Engkau mati di atas kayu salib. Engkau setia di dalam hubungan relasimu dengan Bapamu. Terima kasih Tuhan bahwa itu menjadi bagian kami untuk kami boleh tetap setia dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Biarlah doa yang menjadi nafas hidup kami, orang yang percaya kepadamu, itu akan terus berbicara kepada kami. Diberikan kesetiaan, diberikan keteraturan kepada kami, untuk kami boleh mengingat akan jam-jam doa kami. Di saat kami sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan kami, di saat itu pula lah kami datang kepadamu. Tuhan,
Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami kembali bahwa kami bisa menjadi syafaat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bisa berdiri di antara orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau mau memakai kami menjadi syafaat bagi bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami buat negeri kami, buat Indonesia ini. Kiranya Tuhanlah yang akan senantiasa menjaga, Engkau melindungi akan bangsa kami, dan secara khusus buat pemerintahan kami Bapa, kami hanya serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, maupun para menteri, dan sampai kepada pemerintahan yang terendah di negeri ini. Tuhan, Engkaulah yang menjaga mereka. Di tengah-tengah masa COVID yang menyerang, di saat-saat seperti ini, Tuhan, jauhkanlah segala kedengkian, jauhkanlah segala kebencian pribadi ataupun personal terhadap para pemimpin kami. Biarlah kami sebagai warga, sebagai penduduk di negeri ini ya Tuhan, boleh mengikuti taat dengan aturan yang ada untuk dapat terselesaikannya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, berkati para dokter, perawat, rumah sakit, ataupun alat-alat medis yang menunjang daripada kesembuhan, yang mencoba menghentikan daripada penyebaran virus ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan, kekuatan-Mu yang ekstra turun atas para tenaga-tenaga medis kami di negeri ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang sakit. Biarlah Tuhan yang akan sembuhkan mereka di dalam sarana yang mungkin terbatas, tapi kami percaya lawatan Tuhan menjamah mereka, dan lawatan Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih untuk cinta-Mu untuk negeri ini, dan terima kasih juga untuk cinta-Mu buat gereja-Mu di tempat ini. Seluruh gerak roda pelayanan dari gereja GKI Kebon Bawang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik dari jemaat, majelis maupun para hamba Tuhan atau pendeta yang bekerja di tempat ini, yang melayani di tempat ini. Tuhan, kiranya boleh Engkau urapi dan berkati, agar gereja-Mu GKI Kebon Bawang boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pribadi-pribadi ataupun kelompok golongan yang boleh memberikan berkat persembahan mereka kepada Tuhan lewat tim Paskah yang saat ini berjalan. Di dalam pembagian 9 bahan pokok kepada setiap warga gereja maupun di warga sekitar gereja, itu semuanya berkat-Mu daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau beberapa hari yang lalu sudah dijalankan untuk aksi yang kedua, dan kami juga mengucap syukur sekali lagi. Berkati ya Tuhan bagi mereka yang sudah menerimanya, boleh menikmati dengan penuh sukacita, dan boleh meyakini bahwa gereja Tuhan pun hadir di tengah-tengah masa yang sulit ini. Terima kasih juga untuk pribadi-pribadi sekali lagi yang sudah memberikan persembahannya agar dapat disalurkan dengan baik. Berkatilah mereka dalam setiap pekerjaan, keluarga mereka. Engkau senantiasa buat pekerjaan mereka berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap sukacita dan penghiburan yang Kau berikan dalam masa-masa yang sulit ini. Terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan di saat kami sedang berduka. Dan di saat ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga besar Bapak Herman Day, yang dimana dia kehilangan istrinya, di mana istrinya Engkau panggil kembali ke rumah-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu, penghiburan-Mu ya Tuhan, yang boleh melawat hati, pikiran dan perasaan mereka, sehingga mereka tetap boleh berpengharapan bahwa kelak pun mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi, karena mereka ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kami semuanya, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan
yang sudah mengajarkan kami berdoa dan yang akan kami lantunkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Allah sumber segala berkat, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan untuk setiap kami. Tuhan telah memberkati kami, dan Tuhan juga berkatilah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Biarlah persembahan kami ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya untuk derap pelayanan di GKI Kebon Bawang. Berkatilah umat-Mu Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Dengan tetap berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 sebagai nyanyian penutup kita di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malam gelap. Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin.